Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan bercerita singkat tentang Semar membangun kayangan. Pertama-tama, apakah yang disebut dengan kayangan itu? Kayangan adalah sebuah istilah dalam mitologi Jawa yang merujuk pada tempat tinggal para dewa dan roh leluhur. Dalam tradisi Jawa, kayangan dianggap sebagai dunia gaib yang terletak di atas bumi dan dapat dihubungi oleh manusia melalui ritual-ritual tertentu. Konsep kayangan mencerminkan pemahaman orang Jawa tentang hubungan antara dunia fisik dengan dunia spiritual. Kayangan biasanya dianggap sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kebijaksanaan, dan keharmonisan. Dalam cerita rakyat Jawa, kayangan seringkali digambarkan sebagai tempat yang indah, dihuni oleh dewa-dewa dan roh leluhur yang memiliki kekuatan gaib dan pengetahuan yang mendalam. Manusia yang baik dan berbudi luhur diyakini bisa berkomunikasi dengan para dewa dan roh leluhur melalui upacara-upacara keagamaan dan doa. Kayangan juga memiliki peran penting dalam seni wayang kulit Jawa. Dalam pertunjukan wayang, cerita seringkali mengambil latar belakang di dunia kayangan, di mana para dewa dan makhluk gaib berinteraksi dengan manusia dan mempengaruhi alur cerita. Karakter seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, yang dikenal sebagai tokoh, panakawan, dalam seni wayang, memiliki hubungan erat dengan kayangan dan sering berinteraksi dengan para dewa. Secara keseluruhan, kayangan adalah konsep dalam budaya Jawa yang mencerminkan pandangan tentang hubungan antara manusia dan dunia gaib, serta keyakinan akan adanya kebijaksanaan dan kekuatan spiritual di balik alam semesta. Berikut adalah cerita wayang singkat tentang Semar yang membangun kayangan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan yang lebat dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang tokoh yang sangat dihormati oleh penduduk desa. Nama tokoh tersebut adalah Semar. Semar adalah seorang abdi dalam, seorang hamba yang setia melayani para raja dan bangsawan di kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, baik hati, dan penuh kebijaksanaan. Suatu hari, di tengah-tengah hutan yang lebat, Semar merasa ada panggilan dalam hatinya. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membantu masyarakat. Dengan penuh semangat, ia memutuskan untuk membangun sebuah tempat yang akan memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada semua orang. Tempat ini akan menjadi pusat kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Ketika Pulau Jawa masih dipenuhi oleh kehijauan dan misteri, Semar seorang tokoh bijaksana yang selalu melayani raja dan rakyat dengan sepenuh hati. Suatu hari, Semar mendapatkan sebuah wahyu yang mengatakan bahwa ia harus membangun sebuah tempat suci yang akan menjadi pusat kebijaksanaan dan spiritualitas. Dengan tekad yang kuat, Semar memutuskan untuk memenuhi panggilan hatinya tersebut. Namun, perjalanan menuju pembangunan kayangan penuh dengan tantangan dan rintangan yang berat. Semar harus melintasi hutan lebat yang tidak pernah ia jelajahi sebelumnya, menyeberangi sungai-sungai yang ganas, dan melewati pegunungan yang tinggi. Setiap langkah yang Semar ambil diiringi oleh kerja keras dan pengorbanan. Ia harus mengatasi medan yang berat, melewati badai dan cuaca ekstrim, serta menghadapi binatang buas yang mengancam. Namun, Semar tidak pernah menyerah. Ia terus berjalan dengan penuh keyakinan bahwa kayangan yang akan ia bangun akan memberikan manfaat besar bagi semua orang. Semar berusaha mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun kayangan. Ia mengumpulkan batu besar dari lereng pegunungan, mencari kayu yang kuat dari hutan, dan meramu material-material lain yang diperlukan. Setiap batu yang ia angkut, setiap kayu yang ia pahat, adalah tanda ketekunan dan semangatnya yang tak tergoyahkan. Waktu berlalu, bulan berganti bulan, dan akhirnya, setelah bertahun-tahun usaha dan perjuangan, kayangan yang indah mulai berdiri megah di tengah hutan. Bangunan-bangunan yang dirancang dengan cermat, taman-taman yang indah, dan patung-patung yang diukir dengan hati-hati mulai menghiasi kayangan. Semar tidak pernah berhenti bekerja keras, tidak pernah merasa lelah atau menyerah pada kesulitan. Semar mulai bekerja tanpa henti. Ia membangun kayangan, sebuah tempat yang akan menjadi tempat tinggal para dewa dan roh leluhur. Dengan bantuan kekuatan gaibnya, Semar mampu membangun kayangan dengan sangat cepat.
Ia menggunakan bahan-bahan yang ia temukan di hutan, termasuk batu besar dan kayu-kayu kuat. Ia membentuk struktur-struktur yang indah dan megah, mengukir hiasan-hiasan yang rumit, dan menciptakan taman-taman yang mempesona. Saat kayangan hampir selesai, Semar menyadari bahwa tempat ini akan menjadi lebih berarti jika dibagi dengan masyarakat. Ia mengundang para pandita, ahli ilmu spiritual, dan orang-orang bijak dari berbagai daerah untuk datang dan mengajar di kayangan. Mereka akan berbagi pengetahuan, mengajarkan kebijaksanaan, dan membantu menciptakan generasi yang cerdas dan bijaksana. Ketika kayangan akhirnya selesai, Semar merasa bangga dan haru. Ia melihat hasil dari usahanya yang tidak kenal lelah. Kayangan bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol kebijaksanaan, cahaya spiritual, dan kebahagiaan bagi semua orang yang datang ke sana. Setiap sudut kayangan dipenuhi dengan semangat dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Semar merasa bahagia dan puas. Kayangan menjadi tempat yang dipenuhi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Setiap orang yang datang ke kayangan merasa terinspirasi dan diberkati. Para dewa dan roh leluhur merasa senang dengan sumbangan Semar dan kebaikan hatinya. Cerita tentang susah payah Semar membangun kayangan menjadi warisan inspiratif bagi kita semua. Ia mengajarkan betapa pentingnya tekad, ketekunan, dan semangat dalam menghadapi tantangan dan menggapai tujuan. Seperti Semar, kita juga dapat menghadapi rintangan dengan kepala tegak dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi dunia. Hingga kini, cerita tentang Semar yang membangun kayangan masih dikenang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kayangan menjadi simbol pengetahuan, kebijaksanaan, dan pemberian Semar kepada masyarakat. Seperti Semar, kita juga dapat belajar untuk berbagi pengetahuan, bimbingan, dan kebaikan kepada orang lain, sehingga kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Begitulah cerita singkat tentang Semar membangun kayangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.